Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, saya Muhammad Angga Ardiansa. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah ini akan ada cuplikan video tentang sedikit materi yang ada di PBAK Universitas. Halo, ini adalah tentang wawasan bidang akademik. Kita tahu bahwasanya di UIN Malang, fakultas tertua yang ada di situ adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ada beberapa fakultas di UIN Malang. Yang pertama ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pasca Sarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia yang bermodelkan kampus berbasis pondok pesantren. Terdapat 160-140 SKS untuk syarat mahasiswa lulus. Dengan rincian pada setiap semester maksimal mahasiswa dapat mengambil 24 SKS. Ada matkul pengembangan kepribadian yang membedakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan Universitas Islam Negeri lainnya. Sistem akademik pada semua mahasiswa harus memprogramkan matkul secara sendiri, kecuali pada mahasiswa baru ya. Tagline UIN adalah Ulul Albab. Lulusan UIN Malang adalah lulusan Islami yang ada di bidangnya. Untuk dapat mengikuti organisasi mahasiswa intrasekolah terdapat juga syarat IPK yang harus disyaratkan untuk mahasiswa, yaitu antara 3 ke atas. Selanjutnya adalah wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Kita tahu bahwasanya misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratis dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Visi tersebut akan mewujudkan UIN Maulana Malik Ibrahim yang akan segera bereputasi internasional. Untuk misi UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri yaitu 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Jadi nantinya pada saat lulus, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim akan menjadi sosok Islami di bidangnya. Untuk yang kedua yaitu menghasilkan sains teknologi, seni yang relevan dan budaya saing tinggi. UIN Malang sudah memiliki akreditasi A selama 2 kali, akreditasi Prodi 50% A, akreditasi institusi A selama 2 kali, sertifikasi internasional AUN QI, perpustakaan yang unggul dengan akreditasi A. UKT dan biaya grade ditentukan oleh Kemenak sendiri. Membayar biaya kelembagaan mahat adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh semua mahasiswa baru yang meliputi biaya proses taklim dan juga biaya operasional mahat. Mading UKT akan turun menjadi 1 grade dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya ketika seseorang mendapatkan grade ke-4 maka dengan banding UKT akan turun menjadi grade ke-3. Indikator penentu besaran UKT yang pertama yaitu ada indeks mutu akreditasi institusi. 2. Indeks mutu prodi. Yang ketiga indeks pengelolaan keuangan universitas. Yang keempat indeks kemahasiswaan. Yang kelima ada indeks kemahalan wilayah. Selanjutnya ada tergantung penghasilan orang tua dan juga jumlah tanggungan keluarga. Dan tak lupa juga pada kondisi orang tua dan juga keluarga.
Di materi pada hari kedua PPAK Universitas, yaitu yang pertama ada lingkup kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau dinamakan dengan DEMA, organisasi intrakampus yang ada di level universitas dan fakultas. Salah satunya adalah DEMA, yang merupakan lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana program organisasi, baik organisasi fakultas maupun organisasi universitas. Ada beberapa kementerian yang ada di DEMA Universitas. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengkoordinasikan internal dalam kesatuan kerja. Yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri yang mengkoordinasikan eksternal dalam lingkup sebuah kerja DEMA. Yang ketiga ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang keempat ada Kementerian Agama. Kenapa ada Kementerian Agama? Karena DEMA sendiri berada di bawah lingkungan universitas dan universitas sendiri berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka dari itu ada Kementerian Agama yang harus ada dalam satuan kerja DEMA. Yang kelima ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian ini bertugas sebagai penambah informasi yang berkaitan dengan program kerja DEMA selama seperiode. Ada beberapa sosial media yang ada pada DEMA, yaitu pada YouTube DEMA UIN Malang, pada Instagram ada DEMA_UIN Malang. Di setiap kementerian ada sekretaris kementerian. Seperti pada Kementerian Dalam Negeri ada sekretaris kementerian dan juga kementerian-kementerian lainnya. Selanjutnya yaitu lingkup kerja Senat Mahasiswa atau yang disebut dengan SEMA. SEMA Mahasiswa adalah sebuah lembaga legislatif yang terdapat di universitas maupun fakultas yang bertugas untuk mengkoordinasikan DEMA, UKM, HMPS atau yang disebut dengan HIMA. Ada beberapa badan yang ada di SEMA, yaitu Badan Advokasi, Legislasi, Pengawasan, dan Penganggaran. Pada tugas SEMA sendiri yaitu yang pertama adalah open recruitment, membuat surat keputusan tentang open recruitment semua badan yang ada di universitas seperti DEMA, UKM, HIMA, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengawasi kinerja DEMA universitas. Yang selanjutnya yaitu fasilitas aspirasi. Dengan adanya SEMA ini, semua mahasiswa akan dapat bertemu atau dapat berbicara dengan pimpinan universitas dengan cara mengisi link aspirasi yang ada di website SEMA. Ada beberapa komisi yang terdapat di SEMA Universitas. Ada komisi A, yaitu Menteri Advokasi dan Hukum. Yang kedua ada komisi B, yaitu organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C, administrasi dan keuangan. Komisi D, ada informasi dan komunikasi. Pada komisi D ini berfungsi sebagai platform untuk menyebarluaskan segala kegiatan yang ada di SEMA. Ada beberapa sosial media yang ada di SEMA, yaitu Instagram SEMA UIN Malang dan dengan Twitter SEMA UIN Malang. Yang selanjutnya yaitu UKM atau yang kita sebut dengan unit kegiatan mahasiswa. UKM sendiri di UIN Malang ada 15 UKM yang sangat-sangat berprestasi untuk UIN Malang. Yang pertama ada UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka dengan fotografi atau dengan seni foto. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kami akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program.
Yang kedua ada UKM teater komedi kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Yang ketiga ada UKM pramuka. Diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Ada beberapa proker yang ada di UKM pramuka seperti Anjang Sana yang meliputi Kuarcap, Kuarda, dan Kuamas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni Musyawarah Pandega. Untuk selanjutnya yaitu UKM religius. UKM ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat hal dalam seni religi seperti gambus, solawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. Selanjutnya yaitu UKM LP2M atau disebut dengan Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Yang keenam ada UKM Simfoni FM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang publik bisa bergabung ke Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio atau mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. UKM selanjutnya ada UKM Korps Sukarela atau yang disebut dengan Palang Merah Indonesia. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sama manusia. UKM ini bersifat sukarela. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada UKM Taekwondo di Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau koperasi mahasiswa yang memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Di UKM ini sendiri ada jual pulsa untuk mahasiswa-mahasiswa. Selanjutnya yaitu UKM Junior atau yang disebut dengan unit olahraga. Di Junior kamu dapat mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring. Selanjutnya ada UKM FAB Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana, teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa pasaran masalah inovasi. Selanjutnya yaitu ada UKM Menwa, Resimen Mahasiswa, bernama Widya Krastena Dharma Sida. Dasar-dasar yaitu berdasar dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Fungsi UKM ini adalah melaksanakan pembinaan pemeliharaan tingkat kampus. Untuk UKM Menwa ini tingkat kampus bernama Wira Sakti Yuda. Materi selanjutnya yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid selaku DPR dan sekaligus dari alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obat dari virus corona. Bahkan Amerika dan Cina pun hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal ini bisa dilakukan yaitu vaksinasi yang diharapkan di Indonesia dapat dilakukan vaksin 70% sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka sehingga PPKM juga akan berakhir. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal bahwa hal ini hanya penggebluk atau bukan karena COVID-19. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Ini diakibatkan karena tidak adanya PKL mahasiswa yang terjun ke desa-desa. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini
itu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana, di luar negeri pun juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu sebaliknya, ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak menggunakan HP maka dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak dapat menguasai IT, maka dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa mengenal dunia lebih luas. Diharapkan dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah bukan marah, merangkul bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa, UIN harus menjadi generasi unggul dengan memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku. HP banyak berisi dengan e-book. Mau hidup menguasai dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Mempunyai digital quotient, kecerdasan digital, sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital menjadi lapangan kerja dan entrepreneurship. Menjadi karakteristik utama yaitu kesolihan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Hasanuddin Wahab.